Pandemi COVID-19 sudah memukul kehidupan manusia. Ada efek domino yang sangat dahsyat melumpuhkan semua sektor. Yang terbaru dari Jawa Barat, kemarin dari Bandung Raya, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat melarang turis dari Jakarta mampir ke sana. Padahal pengen banget ya main ke Bandung. Ya, sektor yang terdampak pandemi ini paling parah diantaranya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Diketahui kunjungan wisatawan mancanegara sejak pandemi turun sampai 75%. Tepatnya di 2019, kalau jumlah Wisman yang datang ke Indonesia sampai 16 juta turis, pada 2020 atau ketika COVID menjangkit, jumlah wisatawan turun 4,8 juta kunjungan. Nah, pemerintah mengambil keputusan di mana pemerintah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan diketahui bersama kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat sebagai strategi mereformasi regulasi yang dapat meningkatkan iklim investasi, membuat dunia usaha bergairah, dan menjadi stimulus untuk iklim berusaha yang lebih kondusif. Pengaruhnya apa dong di bidang pariwisata? Undang-Undang Cipta Kerja memberikan peluang diantaranya dukungan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada pasal nih, pasal 26 ayat 1 poin F Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami kutip dari pengamat industri pariwisata Muslim Jayadi mengatakan kalau pasal 26 ayat 1 poin F berisi setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi ada partnership antara pengusaha pariwisata dengan UMKM dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Detailnya, menurut Muslim, dipertegas oleh poin G di mana selain UMKM dan koperasi, Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor pariwisata juga berdampak positif bagi pekerja lokal. Kenapa tuh? Karena menegaskan setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberi kesempatan ke tenaga kerja lokal. Harusnya sih ini memberi peluang besar loh ya bagi pertumbuhan UMKM di sektor pariwisata yang sekarang masih tiarap karena pandemi. Dan Undang-Undang Cipta Kerja juga memberi dampak positif terkait kemudahan perizinan lewat sistem online dan digital untuk pelaku usaha di sektor pariwisata. Lalu gimana para pelaku UMKM menjadi sentral dalam roda perekonomian nasional? Ada berbagai hal ya pendengar Terjaya. Nah, untuk ketenaga kerjaan, pengusaha pariwisata berdasarkan pasal 26 ayat 1 poin H juga wajib untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lewat pelatihan dan pendidikan. Kalau udah SDM-nya bagus kan harusnya lebih baik ya pelayanannya terhadap turis atau juga pengetahuan terhadap wisata dan sebagainya. Akibat pandemi COVID, fakta ya pada April 2020 saja jumlah Wisman yang berwisata ke Indonesia hanya 158.000 atau turunnya sampai 80% lebih. Jelas ini berimbas pada karyawan hotel yang di PHK dan dirumahkan. Statusnya nggak pasti, mereka juga nggak punya gaji, dan memang sih diizinkan mencari pekerjaan di tempat lain. Cuma Undang-Undang Cipta Kerja ini munculnya bagus karena terdapat poin jaminan kehilangan pekerjaan. Ada poin jaminan kehilangan pekerjaan ini underline nih. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan membawa atmosfer tersendiri bagi pemerintah karena pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto atau PDB yang meningkat 10-12% di 5-10 tahun ke depan. Oke. Kita tunggu saja kiprah dari sektor pariwisata dengan Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana mampu membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penting ya karena kalau wismannya turun, kemudian kita juga wisatawan lokal harus support kepada perilaku kita sendiri yang mendukung atau berkunjung ke wisata dalam negeri pendengar Terjaya, tentunya dengan serangkaian protokol kesehatan yang baik juga. Kita support wisata dalam negeri dan Undang-Undang Cipta Kerja tadi support dari segi aturan. Begitu. Mudah-mudahan yang berbisnis atau bergeliat di pariwisata bisa segera menemukan perform ya pendengar Terjaya.